Selamat pagi, Ibu Guru. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan yaitu perkembangan ekonomi pada awal kemerdekaan. Di sini saya akan membahas tentang kebijakan Gunting Syafruddin. Kebijakan Gunting Syafruddin. Kebijakan ini merupakan pemotongan nilai uang, caranya dengan memotong uang yang bernilai Rp2,50 ke atas hingga nilainya menjadi setengah. Kebijakan ini dikeluarkan pada tanggal 20 Maret tahun 1950 oleh Menteri Keuangan saat itu, Syafruddin Prawiranegara. Kebijakan ini dilakukan dengan cara menggunting uang kertas menjadi dua bagian kiri dan bagian kanan. Guntingan uang kertas bagian kiri tetap bisa digunakan dengan nilai separuh dari nilai nominal yang tertera. Sedangkan guntingan uang kertas bagian kanan ditukarkan dengan surat obligasi pemerintah yang dapat dicairkan setahun kemudian. Kebijakan ini dilakukan pemerintah guna mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat dan menambah kas negara. Kebijakan Sanering di Indonesia pernah dilakukan beberapa kali dengan tujuan untuk dapat mengatasi perekonomian yang tidak sehat, diantaranya pada tanggal 30 Maret 1950, 24 Agustus 1959, serta 1966. Seharusnya kebijakan Sanering ini dibuat untuk dapat memperbaiki perekonomian masyarakat serta menekan laju inflasi. Namun, dalam sejarah Indonesia tahun 1959 pernah terjadi kekacauan perekonomian yang diakibatkan adanya kebijakan Sanering dari pemerintahan Insinyur Soekarno. Singkatnya, dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Perpu tahun 1959 yang mengatur mengenai keputusan pemerintah untuk dapat menerbitkan kebijakan Sanering 25 Agustus 1959, pemerintah Insinyur Soekarno kemudian memutuskan untuk menurunkan nilai uang Rp50 yang bergambar macan dan Rp1.000 yang bergambar gajah itu menjadi 10%, yaitu Rp50 dan Rp100. Tujuan dari munculnya kebijakan ini ialah untuk menekan laju inflasi yang terus berlangsung hingga tahun 1960-an. Namun, zaman dulu, sistem informasi itu belum semudah kini, sehingga pada hari pertama pengumuman kebijakan itu tidak tersebar dengan secara merata di seluruh Indonesia. Kebijakan Gunting Syafruddin dikenal sebagai kebijakan berani yang ditetapkan pemerintah Indonesia dengan cara menggunting fisik uang kertas. Menurut kebijakan itu, uang merah atau uang nica dan uang de Javaschebang dari pecahan Rp5 ke atas digunting menjadi dua. Guntingan kiri tetap berlaku sebagai alat pembayaran yang sah dengan nilai setengah dari nilai semula sampai tanggal 9 Agustus pukul 18.00. Mulai 22 Maret sampai 16 April, bagian kiri itu harus ditukarkan dengan uang kertas baru di bank dan tempat-tempat yang telah ditunjuk. Lebih dari tanggal tersebut, maka bagian kiri itu tidak berlaku lagi. Guntingan kanan dinyatakan tidak berlaku tetapi dapat ditukar dengan obligasi negara sehingga setengah dari nilai semula dan akan dibayar 30 tahun kemudian dengan bunga 30% setahun. Gunting Syafruddin itu juga berkata, uang itu berlaku bagi simpanan di bank. Pecahan Rp2,50 ke bawah tidak mengalami pengguntingan. Demikian pula uang ori. Kebijakan ini dibuat untuk mengatasi situasi ekonomi Indonesia yang saat itu sedang terpuruk utang dan menumpuk, inflasi tinggi dan harga melambung. Dengan kebijakan yang kontroversial itu, Syafruddin bermaksud sekali pukul menembak beberapa sasaran, mengganti mata uang yang bermacam-macam dengan mata uang baru, mengurangi jumlah uang yang beredar untuk menekan inflasi, dan dengan demikian menurunkan harga barang, dan mengisi kas pemerintah dengan pinjaman wajib yang diperkirakan akan mencapai Rp1,5 miliar. Sekian presentasi dari saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan, akan saya perbaiki di lain waktu. Terima kasih.